perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Adapun kelompok 4 yang pertama ada Febrian Vicky, yang kedua ada Ardi Wenanda, dan ketiga ada Pian Christian Timothy, dan saya Deni Wahyudi. Yang pertama tentang sport park. Taman olahraga adalah tempat yang sangat penting bagi banyak komunitas yang memberikan atlet dan penggemar mendapat kesempatan untuk berpartisipasi dalam berbagai olahraga dan kegiatan. Manfaat kesehatan. Taman olahraga memiliki banyak manfaat kesehatan, termasuk meningkatkan kesehatan kardiovaskular, meningkatkan kekuatan dan visibilitas, dan mengurangi stres dan kecemasan. Anda dapat mencangkup studi yang menunjukkan manfaat kesehatan dari berpartisipasi dalam olahraga. Etika olahraga. Didiskusikan masalah etika yang terkait dengan olahraga seperti penggunaan obat-obatan terlarang, korupsi, dan kekerasan olahraga. Selanjutnya, peran media dalam olahraga. Peran media dalam olahraga. Media memainkan peran penting dalam olahraga, termasuk acara olahraga, menyiarkan game langsung, dan menciptakan berita olahraga. Ada beberapa berprestasi dalam olahraga. Peran sponsor dalam olahraga. Sponsorship telah menjadi bagian penting dari industri olahraga, termasuk menjamin pendanaan bagi tim dan atlet, serta meningkatkan visibilitas bagi merek-merek. Anda dapat membahas bagaimana sponsorship telah mempengaruhi olahraga dan peran mereka dalam industri. Peran pemerintahan dalam olahraga. Pemerintah memiliki peran dalam mendukung dan mengatur olahraga, termasuk menjamin pendanaan untuk program olahraga publik, mengatur regulasi olahraga, dan mengawasi kebutuhan tim dan atlet terhadap hukum dan peraturan. Selanjutnya, peran pendidikan dalam olahraga. Peran pendidikan dalam olahraga. Pendidikan memainkan peran penting dalam mengatlet dan mempromosikan nilai-nilai olahraga, termasuk kerjasama tim, disiplin, dan kerja keras. Selanjutnya, peran seni dalam olahraga. Peran seni dalam olahraga. Seni telah memainkan peran yang semakin penting dalam olahraga, termasuk menciptakan kostum, musik, dan tarian untuk acara olahraga. Untuk lokasi yang kami ambil adalah Jalan Jenderal Ahmad Yani, Kecamatan Pontianak Selatan, Kota Pontianak. Luas tampak sekitar 7.500 meter persegi dengan GSB 10 meter dari RMJ. Oke, saya lanjutkan dari data existing. Lokasi berada di Jalan Jenderal Ahmad Yani yang termasuk kawasan komersil dan terletak di daerah fasilitas umum seperti bandara, pusat perbelanjaan, dan tempat wisata. Lokasi strategis dengan transportasi umum dan area publik seperti jembatan, penyeberangan, pusat perbelanjaan, taman kota, dan lain. Dan luasan lahan 7.500 meter persegi dengan KDB-nya 5.250 meter persegi dan KDH sebesar 3.000 meter persegi. Kita beralih ke analisa matahari. Matahari terbit dari arah timur dan terbenam dari arah barat. Jadi dari arah timur site yang kami dapatkan kali ini berada di sebelah kanan dari tapak kami yang mengarah ke sebelah kanan depan. Titik tertinggi pada pukul 12 siang
dan matahari pagi dari jam 7 sampai jam 10 pagi. Pada pukul 4 dan sampai 5 panas matahari sudah mulai menurun. Jadi respon kami membuat ruang olahraga outdoor yang berada di sinar matahari pagi dan membuat ruangan indoor dengan konsep Go Green yang berada pada titik sinar matahari yang tertinggi supaya lebih diberikan penutup. Dari analisa kebisingan, kondisi di pagi hari bisa dikatakan tergolong ramai dan sangat bising dikarenakan lokasi tapak berada di depan jalan raya yang berarahan langsung dengan jalannya pengendara motor dan mobil. Kepadatan pada siang hari jam 12 tergolong rendah dan pada sore hari sekitar jam 4 mulai ramai lagi, mungkin dikarenakan jamnya pulang para orang kantor, termasuk jalan mahasiswa juga. Respon dengan menanam bagian pohon-pohon penutup suara penahan pada area depan yang berfungsi sebagai penghalang alami dan membantu meredam. Penggunaan dinding atau penghalang suara, desain landscape yaitu merancang landscape dengan elemen air seperti air mancur atau air kolam. Zona tenang, membuat area khusus di taman yang ditetapkan sebagai di mana aktivitas bising dibatasi. Edukasi dan kesadaran. Dari arah angin juga, arah angin cenderung mengarah ke barat laut. Dan dari yang kita ketahui sendiri, kecepatan angin rata-rata cukup tinggi di bulan Januari dengan arah bertiupnya dari arah barat laut, serta perlu dipertimbangannya desain bangunan yang dapat menahan tekanan angin yang tinggi dan tidak mudah hancur. Respon kita sebagai di dalam analisa arah angin ini menanam area vegetasi di sekeliling batas bangunan yang bertujuan untuk membentuk lapisan penghalang atau pelindung terhadap faktor lingkungan eksternal seperti angin, debu, suara, dan lain sebagainya. Dari drainase kita lihat terdapat saluran air di area depan site yang mengalir ke arah sungai dan parit. Itu juga sekalian menjadi jalur drainase. Kita juga tetap memberi penambahan penataan saluran dengan baik supaya terhindar dari genangan air dan sekalian memberi jalur air. Analisa cuaca tidak dapat diprediksi kapan saja, tapi kami tetap menyediakan tempat berteduh untuk orang-orang sekitar dan selalu kita memberikan atap pada bagian area-area outdoor untuk menjadi penghalang arahnya air hujan yang turun. Menyediakan tempat berlindung bagi pengunjung. Dari perancangan konsep kami sendiri yang kami ambil yaitu sport park, yaitu desain yang akan dirancang terhadap taman dan sport center yang mengakomodasi beberapa aktivitas olahraga dan prestasi, baik aktivitas olahraga indoor maupun outdoor. Tema perancangan yang kita gunakan yaitu arsitektur hijau atau green arsitektur. Pemilihan tema hijau dan berdasarkan fungsional bangunan yang tertentu yang akan kami bangun, memberikan kenyamanan supaya meningkatkan kesehatan dan meminimalisir pengaruh yang membahayakan bagi kesehatan manusia dan lingkungan sekitar. Di dalam konsep tersebut kita akan menyediakan jogging track atau trek lari, yang dimana kita merancang selain dalam bentuk estetika yang kita lihat dari atas, kita juga memberikan dampak kenyamanan bagi pengunjung tersebut yang ingin menikmati fasilitas jogging track tersebut. Memberikan fasilitas mendukung juga seperti penanda jarak, penerangan, stasiun minum,
Dari segi kenyamanan dan keamanan, kita beri area lalu lintas di area bermain supaya tidak masuk dalam area jogging track kita. Dan dari material tersebut kita buat dengan bahan-bahan yang empuk seperti karet atau bahan yang tidak terlalu kasar. Setelah itu kita juga memberi mini soccer, permainan bola yang 3 kali lebih kecil daripada bola yang sesungguhnya, yang biasa berkisaran 5-7 orang bermain, dengan durasi permainan 20-30 menit per satu babaknya. Kita berikan juga skate park, kita berikan taman playground, taman anak-anak, supaya sembari menunggu orang tua yang sedang berolahraga, kita bisa menitipkan anak kita atau memberinya fasilitas bermain di tempat area playground tersebut. Dan tidak lupa juga untuk memberikan kenyamanan bagi mata, kita memberikan kolam ikan di mana area tersebut yang akan sedikit menghiasi area taman tersebut dan memberi warna bagi pengunjung juga dan bagi kesejahteraan makhluk hidup. Sekian presentasi dari kami, kelompok 4, kami ucapkan terima kasih.